Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, kali ini konten santuy Mr. K bawain dulu ya, karena sepertinya Iris sedang sakit re. Jadi doain my partner cepat sembuh ya. Oke, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo langsung aja ke kontennya mawon ge. Let's go. Pada kesempatan kali ini, Mr. K mau membahas beberapa karakter yang semakin menunjukkan pesona, kegemilangan, serta peran yang luar biasa besar di dunia One Piece. Dimana di luar kekuatan yang gila juga membuat nama mereka semakin melejit, baik di dunia One Piece sendiri maupun di dunia nyata bagi para fans One Piece. Siapa ajakah mereka? Nih orang-orangnya. Nama yang membuka daftar kita adalah Kurohige. Kamu belum tahu siapa saya. Kalau yang satu ini sih sebenarnya udah bikin geger fans One Piece di seluruh dunia bahkan sebelum time skip terjadi. Semua ini berkaitan dengan kejadian gila yang ada di Perang Besar Marineford. Tindakan yang dilakukannya nyatanya menjadi rentetan demi rentetan yang terasa sangat terencana. Misalnya, kalau ia membunuh Tats demi buah iblis Yami Yami no Mi, rupanya diketahui kalau buah Yami Yami no Mi bukan buah iblis Logia biasa. Yang mana emang buah iblis itu ya sangat spesial. Lalu Kurohige telah mengambil buah iblis milik Oyaji Shirohige yakni Gura Gura no Mi, membuatnya menjadi semakin mengerikan karena seolah ada dua kekuatan di dalam dirinya yang bisa membahayakan lautan. Terus dia juga menangkap S sebagai upayanya untuk menciptakan perang besar Marineford yang selanjutnya membuat ia bisa mencuri kesempatan mengambil buah iblis Gura Gura no Mi. Lantas gimana dia setelah time skip ini? Wow, Marshal Dietrich alias Kurohige memang masih sangat misterius untuk langkah selanjutnya guys. Namun di dunia One Piece khususnya New World, Kurohige bersama armada bajak lautnya telah menyandang gelar Yonko. Bounty-nya kini menyentuh di kisaran 2.247.600.000 berry, angka yang sangat fantastis kala itu. Sebelum bounty Luffy, Kid, dan Law dirilis dekat-dekat ini, Kurohige menjadi bajak laut Worst Generation dengan bounty tertinggi, sebelum akhirnya dipecahkan rekornya oleh trio Supernova aliansi Wano. Tapi guys, Kurohige sepertinya juga semakin kuat. Ini terlihat dari dirinya yang menguasai Beehive Island yang makin menandakan kekuasaan dirinya. Ditambah ya, dirinya juga gak dikalahkan oleh sisa-sisa bajak laut Shirohige. Kedua, ada nama Doflamingo. Oke, mungkin kita sepakat jika dirinya memang saat ini udah redup dan terperangkap di Impel Down. But tetap aja kan, arc Dressrosa merupakan arc yang ada di kronologi setelah time skip. Nah, selama arc Dressrosa inilah, Doflamingo sukses memberikan kesan villain yang sangat melekat bagi kita semua. Memang sebelum time skip kita nggak bisa melihat banyak hal ya terkait seperti apa Doflamingo ini sebenarnya. Tapi yang jelas, di saat Marineford ia sempat menjadi pihak yang merepotkan. Barulah di after time skip, mulai terbuka segila apa Doflamingo ini. Ia merupakan sosok joker di balik industri buah iblis Smile yang senantiasa distorkan kepada Kaido. Nah, gokilnya adalah ketika rencana Law untuk menjatuhkan Doflamingo, rencana Law terbilang sangat cerdik, yakni berusaha menahan Caesar sebagai otak pembuatan buah iblis Smile dan menjadikannya sandera agar Doflamingo mau melepas statusnya sebagai Shichibukai. Tak lama dari ancaman Law, Doflamingo memang benar melepas status Shichibukainya. Namun itu semua hanya kebohongan semata. Ia bisa membuat berita palsu ini karena statusnya yang anak dari keluarga Tenryubito. Terus gak cukup sampai di sana, terungkap juga kalau Doflamingo menjadi pihak luar selain pemerintahan dunia yang mengetahui harta nasional Marizoa. Latar belakang yang sangat mengerikan bukan? Bicara masalah kekuatan pun, Doflamingo menjadi villain dengan usaha luar biasa susah payah dari Luffy karena konsep awakening buah iblis bisa kita saksikan langsung dari Doflamingo. Ito no Mi miliknya yang memanipulasi benang bisa mempengaruhi di lingkungan sekitarnya sampai bisa membuat bangunan menjadi benangnya. Awakening awal mula dikenalkan secara gokil. Ketiga, diisi oleh Koby. Yap, sosok anak penakut yang sempat ditunjukkan di awal kisah petualangan Luffy mengarungi samudra ini mengalami glow up yang sangat luar biasa khususnya setelah time skip. Ia bukan lagi anak ingusan yang penakut dan disuruh-suruh. Ia telah berlatih sangat keras di bawah tangan dingin Monkey D. Garp. Dan setelah itu ya, tada, jadilah Koby yang tampan dan juga secara kekuatan tidak lagi bisa diremehkan. Koby setelah time skip kala muncul menolong keluarga kerajaan Dressrosa berstatus sebagai kapten loh guys. Sungguh pangkat yang sangat membanggakan, dari yang tadinya cuma kang bersih-bersih sampai kemudian berhasil mencapai pangkat itu. Jadinya itu berarti menjadi admiral bukanlah sesuatu yang mustahil bagi dirinya di masa yang akan datang. Meski kita tahu menuju ke sana masih membutuhkan proses yang sangat panjang. Namun yang bikin para fans salut dengan Koby bukan hanya itu. Ia tercatat sebagai salah satu anggota organisasi rahasia di dalam angkatan laut, yakni SWORD. Hal ini menandakan jika Koby dipercaya sedemikian rupa sampai mengemban tugas penuh resiko dan misterius.
Dalam mengemban tugas ini pun, ia sering berkomunikasi dengan Distrak. Kini, ia memiliki tugas menangkap buah Hancock yang telah dilepas status Shichibukainya. Keempat diisi oleh nama Eustace Kid. Kemunculannya pernah di-spill di kala arc Sabaody Island. Ia tercatat sebagai salah satu supernova dan secara nggak sengaja menggabungkan kekuatan bersama Luffy dan Law untuk menghadapi para Marine. Siapa sangka kan setelah insiden tersebut, Kid kembali dipertemukan dengan Law serta Luffy. Ketiganya menjadi trio sableng yang menghindar dari serangan Big Mom serta Kaido dengan wajah kocak mereka. Sebelum time skip, memang pesona Kid sebagai supernova kurang begitu diekspos. Baru dah di after time skip, khususnya di arc Wano Kuni, dirinya bisa unjuk gigi. Malahan sempat disinggung juga ya kalau ia sempat bertarung dengan Shanks yang membuat dirinya harus kehilangan salah satu lengannya. Maksudnya entah Shanks atau krunya, gak tahu dah. Di Wano Kuni, dirinya yang sempat ditahan oleh Kaido menunjukkan sesuatu yang hebat, tak kalah dari Luffy maupun Law. Dengan kombinasi mereka semua, dua Yonko sekalipun berhasil ditumbangkan. Kid bersama Law saling bahu-membahu untuk melawan Big Mom. Terus momen luar biasa terjadi, yang mana Kid rupanya berhasil membangkitkan awak kening buah iblisnya yang berkonsep memanipulasi magnet. Kid menjadikan Big Mom sebagai inti magnet, membuat semua material besi mendekat dan memerangkap Big Mom. Lalu nama Kid kemudian semakin terkenal di seluruh samudra karena dirinya menerima upgrade bounty yang sangat luar biasa, yakni menyentuh 3 miliar berry atau lebih tepatnya 3 miliar berry pass. Ini menjadikan dirinya bahkan bernilai lebih tinggi dari Yonko Marshall di Deeds. Kelima, menjadi milik Trafalgar di Waterloo. Sama halnya dengan Kid, dirinya mulai menunjukkan taringnya ya di Sabaody Island. Ia sukses membuat para fans One Piece terkagum-kagum dengan room miliknya berkat kekuatan dari buah iblis OP Nomi. Law juga memiliki kecerdasan karena dirinya yang merupakan seorang dokter. Ia menyelamatkan Luffy dari krisis usai perang besar Marineford. Nah, setelah time skip, Law menunjukkan peran yang semakin signifikan. Bermula dari ajakannya untuk membuat aliansi bersama Luffy, aliansi mereka berfokus untuk mengacaukan Kaido yang sebenarnya Law lebih mengincar untuk jatuhnya Doflamingo dan ingin mengadu domba antara Kaido serta Doflamingo. Terus semakin kesini terlihat dah bagaimana pribadi Law ini sebenarnya, mulai dari dirinya yang penyandang nama D, kesedihan masa lalu yang sangat menyakitkan baginya, penyakit yang diderita, sampai buah iblis OP Nomi yang sangat berharga bagi dirinya. Terus di dunia One Piece sendiri, nama Law melesat begitu tinggi usai mengalahkan Big Mom di Wano Kuni. Kekuatannya pun udah di level yang meningkat guys, yakni Law sanggup menyakiti organ dalam Big Mom. Dan sama halnya dengan Kid, dirinya menerima bounty sampai 3 miliar berry sebagai hadiah sukses mengalahkan Yonko yang sangat kuat ini. Keenam, jelas kita gak bisa mengabaikan nama Monkey D. Luffy. Sebagai penanti setiap petualangan Our Bakashincho ini, Luffy memang secara kekuatan sangat-sangat berbeda setelah time skip. Aura yang dimunculkan Luffy dengan penguasaan ketiga hakinya membuat dirinya berada di level berbeda dengan setiap nakama. Ditambah Luffy tak pernah puas akan kekuatan yang ia miliki. Selagi ada kesempatan ya, menambah kekuatan akan selalu menjadi opsi yang ia pilih. Termasuk di Wano Kuni, ia belajar mengenai Ryo, atau kala menghadapi Kaido, ia sukses melapisi serangannya dengan Hausoku Haki dan membuat fenomena pertarungan membelah langit yang sangat ikonik. Untuk ketenaran namanya di dunia One Piece, setelah time skip memang gak ada obat guys. Ia sukses membuat seluruh dunia geger dengan mencatatkan bounty sampai di angka 1,5 miliar berry berkat kerusuhannya di istana Big Mom. Bahkan julukan Kaisar Kelima pun melekat pada Luffy. Di Wano Kuni makin menjadi-jadi dah. Pemerintahan dunia segera mewanti-wanti para bawahannya agar mengawasi Luffy karena Luffy itu adalah Nika. Apalagi saat Nika berhasil menumbangkan Kaido, yang akhirnya meraih bounty di angka 3 miliar berry. Dan yang paling bikin kagum terakhir adalah, serta menutup daftar ini, tentu saja Lord kita yang terhormat Buggy D. Clown. Sosok yang sempat dipermalukan Luffy di awal cerita ini nyatanya mencatatkan dirinya sebagai salah satu bajak laut yang diakui dunia. Gimana enggak ya, setelah time skip dirinya diperkenalkan menjadi Shichibukai bersama bisnis Buggy Delivery miliknya. Buggy sukses mencuri perhatian pasar gelap dan membuat namanya semakin terkenal. Sekalipun status Shichibukai dihapus, itu tak membuat Buggy ternyata mati kutu guys. Malahan sebaliknya, alih-alih downgrade jadi bajak laut biasa karena menghilangnya gelar Shichibukai, Buggy diangkat menjadi Yonko. Yaps, Yonko. Dirinya langsung disandingkan dengan nama-nama besar Shanks, Kurohige, dan Luffy.
Bagi bahkan menyingkirkan nama Kid dan Law yang udah berjuang mati-matian di Wano Kuni. Well, saat ini ya, fakta kalau Bagi telah merebut gelar Yonko menjadi pertanda eksistensi Bagi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh siapapun. Bahkan di chapter terbaru aja ya, Bagi menjadi pimpinan dari organisasi Cross Guild. Organisasi yang kayak apa ya, memasang bounty pada kepala-kepala angkatan laut. Biasanya bajak laut yang dikasih bounty, kini giliran angkatan laut dikasih bounty oleh para bajak laut stres, termasuk Bagi ini. Aduh. Itu dia guys, para karakter yang mengagumkan setelah After Time Skip. Mana yang jadi favorit kalian? Kalau bisa sih sendiri ya. Jelas Bagi di Crown. Sampai sini dulu aja pembahasannya. Kita jumpa lagi. Semoga aja Iris cepat sembuh ya, biar bisa Daniel Iris lagi. Karena kalau misalnya lembur terus nyonyor ya. See you again next time. Madi sekarang stay safe everyone. Salam.